Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ES semester 2 untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semuanya, menjadi wasilah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk perkuliahan Matematika Ekonomi pertama akan saya jelaskan dulu lingkup atau cakupan yang akan kita pelajari nanti dalam satu semester. Yang pertama terkait mata kuliah ini dilaksanakan pada hari Kamis pukul 10.20 sampai selesai. Adapun cakupan yang akan dipelajari itu ada di sini ya. Cakupan yang akan kita pelajari nanti ada sekitar 6 materi pokok. 6 materi pokok ini nanti akan kita pelajari selama satu semester, atau mudahnya satu materi pokok akan kita pelajari dalam 2 pertemuan. Satu pertemuan teori, terus pertemuan selanjutnya kita praktek untuk contoh soal, lalu teori contoh soal, begitu seterusnya sampai ke pertemuan yang paling terakhir. Adapun rinciannya nanti untuk hari ini nanti saya jelaskan juga terkait deret. Jadi yang pertama nanti materinya adalah deret dan juga barisan dan deret ya, deret hitung, deret ukur. Lalu nanti deret hitung dan deret ukur. Lalu yang kedua nanti ada fungsi, di mana fungsi ini nanti kita mulai dengan linear dan non linear. Lalu nanti ada materi tentang limit fungsi, lalu materi tentang diferensial, lalu materi tentang integral, dan juga nanti kalau sampai waktunya, kalau misalnya masih ada sisa pertemuan untuk kita bahas, nanti akan saya jelaskan tentang matriks. Jadi secara garis besar materinya memang ada 6, deret, fungsi, limit, diferensial, integral, dan terakhir nanti adalah matriks. Kalau kita berbicara mengenai tujuan dari pembelajaran matematika ekonomi ini adalah, pada intinya kalau kita berbicara ekonomi itu membutuhkan sebuah alat, di mana alat itu digunakan untuk merumuskan apa yang ada di dalam ilmu ekonomi tersebut. Jadi alat yang paling penting salah satunya di dalam dalam ekonomi itu adalah matematika itu sendiri. Jadi nanti yang akan kita bahas itu bukan teori matematika secara umum, tapi bagaimana matematika diterapkan pada dunia ekonomi. Ilmu ekonomi, dunia ekonomi itu nanti membutuhkan materi matematika apa saja, seperti itu. Walaupun sebetulnya yang kita pelajari ini hanya sebagian, karena masih banyak sekali teori-teori matematika yang bisa digunakan di dalam dunia ekonomi. Tetapi dalam hal ini yang akan kita pelajari hanya 6 saja, mulai dari deret, fungsi, limit, diferensial, integral, dan juga matriks. Adapun materi-materi yang lain tidak akan dibahas dalam perkuliahan ini, mengingat nanti waktu dan juga tingkat kesulitannya memang ini saya pilih yang relatif mudah dipahami oleh orang ekonomi. Karena Anda orang ekonomi tentu saja tidak wajib sebetulnya untuk mengetahui matematika secara mendetail, tapi Anda harus mampu untuk memahami matematika yang bisa digunakan untuk membantu dalam dunia ekonomi. Salah satunya nanti deret, fungsi, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kali atau mungkin sebelumnya nanti untuk RPS ini, untuk RPS sama buku panduan atau buku pegangan itu nanti saya sharekan via WA group untuk RPS ini, dan juga buku referensi utama kita, yaitu buku matematika ekonomi untuk bisnis gitu ya. Yang pertama kita akan masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu tentang deret. Tentang deret ini ada beberapa terapan ya. Jadi kita langsung ke terapan ekonominya dulu, baru nanti kita rumuskan secara matematis ya. Jadi yang pertama nanti materinya itu ada tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu merupakan salah satu penerapan di dalam ekonomi, di mana terkait bunga tunggal itu mudahnya adalah setiap jangka waktu tertentu sebuah pinjaman itu akan mengalami penambahan sesuai bunga yang ditetapkan. Ini saya langsung ke contohnya biar tidak terlalu teoritis. Yang pertama misalnya kita meminjam uang di bank 50 juta, di mana sistem bunga yang ditawarkan adalah bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah bunga di mana nanti setiap persen bunganya ini diketahui suku bunganya ya. Suku bunganya 12%, pinjamannya 50 juta ya, 50 juta, lalu suku bunganya 12% per tahun.
Artinya apa? Setiap 1 tahun itu si nasabah peminjam itu wajib untuk memberi tambahan bunga 12%. Artinya kalau 12% berarti tinggal dikalikan saja. 12% kali 50 juta itu berapa? Nanti itu adalah bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, di sini yang ditanyakan berapakah nilai keseluruhan yang harus dibayar jika jatuh temponya terjadi selama 3 tahun. Yang kedua, penyajian secara matematis konsep deret hitung selama sampai ke tahun ke-10 ya. Sampai tahun ke-10 itu nanti berapa yang harus dibayar. Jadi kan kita bisa kuak satu persatu. Yang pertama, dengan bunga tunggal itu pinjaman 50 tahun, suku bunga 12% per tahun. Lalu ini nilai yang harus dibayarkan ketika jatuh temponya 3 tahun. Jatuh temponya 3 tahun itu nanti nilai yang harus dibayarkan berapa. Yang kedua, kita diminta untuk menyajikan secara matematis sampai tahun ke-10. Kalau sampai tahun ke-10 bagaimana gitu. Jadi mudahnya kita diminta untuk menghitung berapakah seluruh uang yang harus dibayar selama 3 tahun, dan yang kedua bagaimana penyajian kalau ditarik sampai tahun ke-10 ya. Ini adalah konsep deret hitung, di mana deret hitung itu memang salah satu penerapannya adalah pada bunga tunggal. Mungkin sedikit tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu penjelasannya adalah sebentar. Bunga tunggal mungkin kita semua masih agak lupa ya. Dulu waktu SMA saya kira pernah ini ya. Ada bunga tunggal, sama yang kedua ada bunga majemuk. Nah, bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal itu adalah setiap periode ya, setiap periode tertentu, setiap periode suku bunga dikalikan dengan pokok pinjaman awal. Jadi misalnya tadi contohnya itu kan pinjamannya simbolnya P, pinjamannya adalah P itu simbol dari pinjamannya atau pokoknya atau capitalnya atau yang dipinjamnya, jumlah pinjamannya itu adalah tadi berapa? 50 juta. Lalu suku bunga I kecil ya. I kecil adalah suku bunga. Suku bunganya adalah 12% per tahun. Artinya apa? Pada tahun ke-0 itu berarti ketika nasabah meminjam ya. Tahun ke-0 itu ketika nasabah meminjam itu berarti pinjamannya yang harus dikembalikan adalah 50 juta karena memang waktunya belum berjalan. Kalau waktunya belum berjalan tentu saja jumlahnya masih sama, yaitu 50 juta. Kalau tahun tahun ke-1, karena tahun ke-1 maka nasabah sudah diharuskan untuk membayar bunga sebesar 12%, berarti 50 juta, nanti kan rumusnya menjadi 50 juta ditambah 50 juta ditambah 50 juta ditambah suku bunganya yaitu 12 atau jumlah tahunnya dulu ya. Langsung aja 12% kali pinjamannya yaitu 50 juta juga. Ya. Ini tahun pertama. Ini hasilnya berapa ya? Hasilnya 12% kali 50 itu hasilnya adalah 6 ya, 6 juta. Berarti hasilnya adalah 50 ditambah 6 juta sama dengan 56. Nah, 56 juta adalah yang harus, kalau misalnya jatuh temponya 1 tahun, artinya pada tahun pertama si nasabah harus membayar 56 juta. Bagaimana dengan tahun kedua? Kalau tahun kedua berarti kan di tahun kedua dia harus membayar 12% lagi. Berarti 12% tambah 12% kan gitu.
atau 12%-nya dikali 2 itu kalau tahun kedua. Tahun ketiga berarti 12%-nya kali 3 kan gitu. Jadi tinggal digenerate aja. Jadi pada tahun kedua itu artinya 50 tambah 12 yang dikalikan 2 kan gitu. Berarti 50 plus 12 kali 2 kali 12% kali 50 juta. Ini tahun kedua. Tahun ketiga bagaimana? Tahun ketiga pun sama. Tahun ketiga itu nanti 50, tinggal dianalogikan aja ya. 50 plus 3 kali 12% kali 50. Jadi secara garis besar kalau kita punya tahun ke N itu artinya N untuk sembarang N ya, artinya bisa tahun ke-10, ke-20, ke tahun ke-30 misalnya kalau pinjamannya sampai 30 tahun. Tahun ke N kita punya rumus 50 itu kan P. 50 ini kan P. Jadi 50 itu P. 50 itu P. 2 ini adalah jumlah tahunnya, jumlah satu temponya berapa tahun. 12% adalah I gitu ya. 12% adalah I, lalu 50 ini adalah P-nya atau pinjaman awal. Sebagaimana kita tahu bahwasannya untuk bunga tunggal itu memang dia dikalikan dengan pinjaman awal yaitu 50 juta. Artinya kita punya rumus baku. Kita punya rumus baku untuk pinjaman ke N itu adalah P ditambah N ya, N kali 12% itu adalah suku bunga kali I kali P gitu ya. Ya. Jadi N atau tahun ke N itu rumusnya adalah P plus N kali IP. Kalau Anda lihat rumusan ini sebetulnya ini sama dengan rumus deret hitung. Anda mungkin nanti bisa dibuka pada handout-nya ya. Deret hitung itu rumusnya adalah SN. SN adalah suku ke N, itu adalah rumusnya adalah A plus A ditambah N. Sebentar. Kita coba lihat di referensinya di buku Matematika Terapan untuk Ekonomi. Ini nanti filenya juga saya sharekan via WA. Salah satu materi pertamanya adalah tentang deret. Kita langsung lihat ke deretnya. Ya, jadi tentang deret. Oh maaf, ini bukan deret, itu ada pada bab 3 kalau nggak salah. Enggak. Ada di bab 3 ya, deret ada di bab 3. Kita lihat untuk rumusannya ya. Jadi bagaimanakah suatu rumus untuk deret, rumus awalnya gitu ya. Anda tentu saja di SMA harusnya sudah pernah mempelajari ini tentang deret ini. Jadi tentang suku ke pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini. Nah, ini adalah rumus dasar. Jadi SN adalah A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus dasarnya ya. A plus N-1 kali B. Kita coba terapkan pada yang tadi ya. Kembali ke yang tadi. Jadi SN itu adalah A plus N-1 kali B. N-1 kali B. Dimana kalau di SMA dulu kan A itu adalah suku pertama, A itu adalah suku ke-0 lalu N-1. Kenapa -1? Karena ini pun pada tahun misalnya tahun ketiga itu kan intinya tahun ketiga itu harus dikurangi 1 sehingga nanti dikalikan dengan bedanya. Beda ini tidak lain adalah persenannya, suku bunganya ya. Kita coba terapkan pada rumus deret hitung. Jadi kenapa ini N-1 ini bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi kalau suku dalam deret hitung, kalau Anda masih ingat itu kan S1, S2 gitu kan. S2 artinya suku kedua, S3 suku ketiga,
S4 dan seterusnya ya. S4 seterusnya sampai Sn. Sn artinya suku ke N. Kalau kita lihat dari urutannya yang tadi pada tahun pinjamannya, tahun ke-0 itu adalah 50 juta, yaitu P itu sendiri gitu kan. Jadi suku pertama itu adalah P gitu kan. P, lalu suku kedua adalah ini dia 12-nya dikali 1, berarti suku keduanya adalah S2-nya adalah P ditambah 1 kali I kali P ya, 1 kali I kali P gitu kan. 1 kali I kali P. Sedangkan suku ketiganya itu adalah P ditambah 2. Suku ketiganya adalah ditambah 2 kali I kali P. Saya kasih jeda biar lebih enak. Ini saya kasih tab. Ini. Lalu untuk tahun ketiga ini. Tahun keempat. Nah, jadi S1-nya adalah P, S2-nya adalah P plus 1 plus IP, S3-nya adalah P plus 2 kali IP. Kalau misalnya dijabarkan ini adalah tahun ke-0 ya. Tahun ke-0. Kalau yang selanjutnya ini adalah tahun ke-1. Lalu ini adalah tahun ke-2. Bisa dilihat di sini. S3 itu rumusnya P plus 2 kali IP. Yang tidak berubah di sini adalah IP-nya. Di sini tetap IP, di sini tetap IP. Nanti S4 pun sama, P plus 3 kali IP. Artinya IP ini setara dengan B. Di dalam deret hitung B ini disebut beda, sedangkan A ini adalah awal atau suku pertama. Suku pertamanya itu adalah P gitu ya. Suku pertama adalah pinjamannya itu sendiri, suku kedua adalah pinjaman ditambah 1 kali suku bunga kali pinjaman, suku ketiga adalah segini gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ternyata dari suku 3 harus dikalikan dengan 2. Artinya ada N-1. Pada suku ketiga itu rumusnya adalah 3 min 1 kali B gitu kan. Dimana di dalam deret hitung itu nanti A-nya diganti dengan P untuk penerapan pada bunga tunggal, A-nya diganti dengan P yaitu pinjaman awal, lalu N-1-nya ini adalah rumus baku karena ini untuk menghitung pada tahun kesekian berapa kali lipat bunga harus dikalikan, lalu B-nya ini diganti dengan IP. Secara garis besar kalau kita lihat SN, kalau kita ganti dengan PN ya, PN adalah bukan PN ya, pinjaman pada tahun ke N ini ya. Pinjaman yang harus dibayar pada tahun ke N itu adalah A-nya diganti dengan P sehingga ini jadi P. Jadi A-nya diganti dengan P lalu plus N-1 N-1 kali IP kan gitu. Artinya A-nya dalam rumus deret hitung, A-nya itu adalah P, N-1 tetap N-1, B-nya adalah IP. Dalam praktiknya misalnya tadi pada tahun yang ditanyakan kan tahun ketiga. Pada tahun ketiga itu berarti rumusnya pinjaman ditambah karena tahun ketiga maka N-nya adalah 3, berarti 3 min 1 dikali IP. IP adalah I-nya dulu adalah 12% dikali P-nya adalah 50 juta atau P dulu juga Pak. Dikalikan P juga. Hasilnya P-nya adalah 50 juta ditambah 3 min 1 adalah 2 dikali 12% dikali 50 juta. Sehingga hasilnya adalah 50 ditambah 2 kali 12% adalah 24%. 24% kali 50 adalah 12 juta. Oh maaf, ini salahan ya. Pada tahun ketiga. Tahun ketiga ini bukan tahun ketiga ini kan berarti kalau kita lihat pada urutannya yang tadi. Ini ya.
tahun kedua, tahun ketiga itu dia setara dengan S4 ya. Jadi tahun ketiga itu setara dengan S4. Jadi tahun ketiga itu setara dengan S4, di mana rumusnya itu adalah P plus 3 kali I kali P. Maaf, ada sedikit kesalahan tadi ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah tahun ketiga, berarti kita mencari suku keempat. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Padahal suku keempat rumusnya adalah P plus 3 kali IP. Jadi tadi salah ya. Yang kita ingin cari adalah S4-nya. Jadi kalau ditanyakan adalah tahun ketiga, maka sama saja diminta untuk mencari S4. Nah, S4 itu rumusnya, maaf, ini bukan 3 berarti ya. Karena S4 itu adalah N-nya berarti 4, maka N-nya di sini bukan 3 ya, tapi kita ganti dengan 4. 4 min 1 hasilnya bukan 2 tapi 3, lalu hasilnya bukan 12 juta berarti 3 kali 12 itu adalah 36 kali 50 juta adalah 18 juta. Jadi 18 juta itu adalah bunga yang harus dibayar. Berarti totalnya menjadi 50 ditambah 18 ya, 18 juta. Hasilnya adalah 68 juta. Jadi jumlah yang keseluruhan yang harus dibayar untuk tahun ketiga atau S4 suku keempat itu adalah 68 juta. Memang ini agak membingungkan karena memang di dalam rinciannya itu sebetulnya seperti ini nanti. Ini adalah ini tadi yang ditanyakan kan, selain pada jatuh tempo ketiga, yang ditanyakan adalah bagaimana penyajian secara matematis sampai tahun ke-10. Ini kalau dijabarkan nanti seperti ini. Nah, ini saya turunkan aja. Nah, seperti ini. Jadi pada tahun ke-0 artinya waktu belum berjalan. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 sampai tahun ke-10 itu tahun ke-0 itu setara dengan suku 1 atau S1. Tahun pertama setara dengan suku kedua dan seterusnya. Tadi yang ditanyakan pada tahun ketiga itu setara dengan S4. Artinya kalau S4 rumusnya adalah P kali 3I kali P, hasilnya adalah 68 juta dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menganalogikan untuk bunga tunggal, kita mempunyai rumus umum adalah rumus umumnya adalah ini ya. Untuk suku pertama itu adalah P, suku kedua adalah P plus IP, atau di sini juga bisa. Untuk S1 suku pertama itu rumusnya adalah P, suku kedua adalah P plus IP, suku ketiga adalah P plus 2IP. Karena ini mengacu pada rumus yang tadi, pada rumus dasar dari deret hitung, yaitu A plus ya, SN adalah A plus N-1 kali B. Gambaran yang lain misalnya, kalau ditanyakan berapakah seluruh pinjaman yang harus dibayarkan kalau pinjamannya itu selama 9 tahun. Kalau selama 9 tahun dengan bunga tunggal dengan suku bunga yang sama yaitu 12%, berarti berapa? Kalau jatuh temponya 9 tahun, maka kita harus ketahui dulu tahun ke-9 itu suku keberapa. Tahun ke-9 kalau dari tabelnya tadi, tahun ke-9 itu artinya adalah tahun ke-9 itu adalah suku ke-10. Tahun ke-9 adalah suku ke-10, berarti rumusnya adalah P, atau tahun ke-9 adalah suku ke-10. Kita coba pakai hitungan matematisnya. Kalau bukan tahun ke-3 tapi tahun ke-9. Jadi tinggal masukin rumusnya aja. Tahun ke-9 itu artinya adalah S berapa? S10. Kenapa kok berbeda? Karena memang tadi ya, kalau tahun itu dimulai dari tahun ke-0, sedangkan suku dimulai dari 1, sehingga memang ada selisih 1. Tahun ke-9 itu setara dengan suku ke-10.
suku ke-10 berarti rumusnya adalah P, atau rumus dasar deretnya dulu A plus N-1 kali B, dimana ini A-nya itu tadi dibuat sebagai P-nya karena A itu sama dengan pinjaman awal ditambah dengan N-1. N-nya adalah nilai yang nempel pada S-nya, ini kan Sn ya. Sn berarti 10, ini berarti N-nya adalah 10 dikurangi 1 dikali B-nya adalah beda, itu setara dengan I kali P. I itu suku bunga, P itu pinjamannya. Hasilnya adalah 50 plus 50 plus 9 kali IP. Itu aja. Dimana I-nya itu 12%, P-nya adalah 50 juta. Sehingga dari tabelnya tadi kita sudah bisa menghitung untuk tahun ke-9, tahun ke-9 atau suku ke-10 ya. Dimana hasilnya nanti tinggal P plus 9I kali P. 9I kali P itu berapa ya? Tinggal dikalikan aja. 9 kali 12%. 9 kali 12% berarti 108%. Oh, ini bunganya sudah melebihi pokoknya berarti ya. 9 kali 12 itu adalah 108%. 108% kali P berarti itu sudah melebihi dari pokoknya nanti. Silahkan dihitung sendiri nanti hasilnya berapa. Oke, itu pada intinya untuk deret hitung ya. Untuk deret hitung. Silahkan kalau sekarang saya kasihkan soal ya. Kasihkan sebuah soal untuk Anda latihan sendiri. Untuk Anda latihan, misalnya saya buat pinjaman yang lain, pinjaman dengan tadi ya bunga tunggal, dengan bunga tunggal sebesar misalnya saya ganti menjadi 120 juta. Lalu suku bunga, misalnya ini kalau suku bunganya per bulan sekarang ya, suku bunga per bulannya adalah 2% misalnya. Lalu jatuh temponya saya buat menjadi 1 tahun. 1 tahun artinya 12 bulan. Kenapa harus dirinci dalam bulan? Karena ini suku bunganya per bulan. Maka kalau jatuh temponya 1 tahun, ini sama saja jatuh temponya 12 bulan. Artinya kalau jatuh temponya pada bulan ke-12, ya. Bulan ke-12 itu setara dengan S berapa? Ditambah 1 ya berarti ya. Kalau tahun ke-9 adalah S10, berarti bulan ke-12 adalah S13 atau suku ke-13. Suku ke-13 rumusnya apa? A plus N-1 kali B. A-nya adalah pinjaman ditambah N-1-nya, karena N-nya adalah 13 maka tinggal 13 min 1 13 min 1 kali B. B-nya adalah I kali P. Berarti pinjamannya adalah 120 juta ditambah 120 juta ditambah N-1, 13 min 1 adalah 12 kali suku bunga per bulan. Suku bunga per bulannya adalah 2% kali P. P-nya adalah 120. Masih ingat persen ya? Persen itu kan artinya per 100. Jadi 12% ini juga bisa ditulis sebagai 2% ini bisa kita tulis sebagai 2 per 100. 2 per 100 itu kan setara dengan 0,02 ya. Jadi ini cara untuk menghitung bulan ke-12 yang harus dibayar berapa. Jumlahnya adalah 120 juta ditambah 12 kali 0,02 kali 120. 120 adalah P-nya itu sendiri. Itulah nanti akan ditemukan berapakah hasilnya. Tinggal dikali saja dengan menggunakan kalkulator atau perkalian sederhana. Hasilnya adalah 120
ditambah 12 kali 0,02 adalah 0,24. 0,24 kali 120 hasilnya adalah 28,8 juta. Hasilnya berarti 148,8 juta. Ini adalah jumlah yang harus dibayarkan pada bulan ke-12. Bulan ke-12 artinya S13. Silahkan Anda latihan, saya kasihkan soal sekarang ya. Soalnya ini aja sama. Jadi silahkan dikerjakan, dicoba Anda sendiri untuk soal yang sama ini. Dengan suku bunga 120%, suku bunganya adalah 2% per bulan ya. Lalu jatuh temponya sekarang bukan 1 tahun tapi misalnya 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti kan 24 bulan. Kalau 24 bulan kira-kira berapa? 24 bulan berarti kalau 24 bulan silahkan Anda cari berapakah total pinjaman yang harus dibayar. Ini untuk buat Anda latihan. Caranya seperti tadi ya. Kalau bulan ke-24 berarti sama saja dengan suku ke-25. Suku ke-25 rumusnya seperti apa, nanti diganti-ganti seperti tadi. Itu soal yang pertama, nanti dikumpulkan sebagai absensi ya, dikumpulkan sebagai absensi. Saya kira ini cukup mudah, tapi saya harapkan Anda mampu untuk mempelajari ini untuk materi tentang deret hitung. Untuk minggu depan deret ukur ya. Untuk pertama ini materinya memang cukup sedikit dan cukup mudah karena untuk awalan dulu Anda untuk menyesuaikan dulu. Nanti sambil dibaca handout-nya. Di dalam handout-nya itu nanti sudah dibahas juga tentang deret ukur dan juga fungsi. Anda bisa baca-baca. Lalu nanti saya juga sharekan untuk referensinya, referensi bukunya. Jadi referensi RPS sama handout nanti saya share via WA. Silahkan Anda kerjakan untuk soal ini, soal yang ini, Anda jawab, lalu setelah Anda jawab ditulis di buku, difoto, lalu di-share via WA sebagai absensi. Ya. Dikerjakan di buku, difoto, dikirim via WA. Via WA group ya, via WA group nanti itu digunakan sebagai absensi. Saya kira itu untuk pertemuan pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan untuk deret hitung, deret ukur ya, deret ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.